Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu kita kan kemarin sudah ngeubah file SketchUp ke CAD ke Etabs. Nah, sekarang kita mau menghitung di Excel gitu. Jadi perhitungannya dari hasil kemarin di Etabs. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan amplop. Jadi amplop tuh apa sih? Jadi perhitungan amplop dalam beton adalah teknik menganalisa struktur untuk mendistribusikan beban plat lantai gitu ya ke balok penumpang, di mana beban disebarkan dalam bentuk segitiga atau trapesium. Nah, metode ini menyederhanakan beban plat menjadi beban merata. Jadi baloknya itu mudah gitu kalau misalkan dihitung menggunakan momen atau apa ya, gaya geser. Nah, jadi di sini eh, ada beberapa contoh kasus di amplop ya. Nah, ini jadi dari pengertian yang tadi tuh apa sih? Jadi kalau misalkan eh, kasus satu nih contohnya ya, kasus satu itu tidak ada yang terjepit nih, tidak ada yang terjepit. Jadi kanan kiri atas bawahnya itu tidak terjepit oleh apa namanya ya, oleh yang lainnya gitu. Ini kasus satu. Kalau kasus dua beda lagi. Kasus dua ini tuh semuanya kejepit. Nah, kanan kiri atas bawahnya kejepit. Kasus tiga cuman atas sama kirinya doang. Sebenarnya bisa kalian lihat aja, buat tabel ininya banyak di Google. Dan selanjutnya di sini kita bisa tahu nih tiap kasus itu punya koefisien yang berbeda-beda gitu, dan M yang berbeda-beda. Jadi misalkan nih kasus satu koefisiennya kan kayak gini nih, yang ini MTX-nya nggak ada, MTY-nya nggak ada. Gimana sih maksudnya MTY MTX tuh? Nih jadi kayak gini. Bentar. Kasusnya tuh kayak gitu. Jadi ada kasus 1 2 3 4 ini dilihat dari data yang kemarin kita udah punya. Jadi ini tuh buat nentuin data yang udah kita cari kemarin, yang ini. Nah, nih kayak ini ya contoh. A1, A2, A3. Nah, ini tuh penamaan aja, penamaan A1. A2-nya kenapa segini? Karena ini kasusnya sama. Nih kita lihat ya, contohnya ya, A1. Kita lihat nih, yang kejepitnya yang mana aja. Yang kejepitnya yang ini, yang atas sama yang bawah. Yang atas sama yang bawahnya. Kita lihat itu tuh masuk ke kasus berapa. Nih, masuknya ke kasus berapa? Masuknya ke kasus 3. Kenapa? Karena yang tertutupnya atas sama samping aja, nggak full kayak kasus 2. Jadi kasus yang tadi, contoh yang tadi A1 ini masuknya ke kasus 3 karena yang terjepitnya atas dan samping saja. Kayak gitu sebenarnya untuk perhitungan amplop. Nah, nanti ini untuk ngitung si koefisiennya. Nanti buat diperhitungkan selanjutnya ini kepake nih. WU nanti dijelasin di video selanjutnya. WU itu apa, LX itu apa, nanti ini LY per LX itu apa fungsinya. Nanti ini dijelasin di perhitungan selanjutnya. Jadi yang terpenting itu kalian paham dulu kayak gimana sih cara baca kasusnya. Kan kita dapat datanya tuh data mentahan kayak gini kan, makanya kita harus bisa nganalisis mana sih ini kalau B2 apa B2, kalau C2 apa kasusnya yang mana, kalau misalkan G2 yang mana G2, kayak gitu. Nanti kalian lihat dulu kalau ininya apa, data yang kita punya tuh yang terjepitnya di sebelah
Ya, jadi tadi sempat kepotongnya. Jadi kalian harus tahu dulu cara bacanya aja. Yang pertama itu dulu yang terpenting. Yang kejepitnya yang mana? Misalkan nih ini eh, berapa ini? E2 apa yang mana? Kejepitnya yang mana? Nah, nanti kita lihat nih di kasus amplop tuh kayak gimana. Amplop tuh memanjang ya kayak bentuk surat kayak gitu, surat amplop, amplop. Nah, kayak gitu. Jadi lihat di sini jenis kasusnya yang mana kayak gitu. Itu dulu aja tahu tahu penempatan si yang terjepitnya yang mana gitu. Kalau udah itunya tahu, menentukan kasusnya tahu, nanti kalian bisa lanjut ke perhitungan koefisien, apa itu MLX. Nah, jadi nanti tuh yang kesini apa, lapangan apa, kesini lapangan misalkan garis X, garis Y, eh, M, MTY, MTX itu nanti kalian itu mengikuti. Kalau misalkan kaliannya udah bisa baca si kasusnya dari data mentah yang kita punya. Oke, selanjutnya di mana ya di sini. Selanjutnya kita langsung masuk ke perhitungannya. Ini data yang aku punya ya, ada berapa kasus berarti ya? Tuh dari A, B, C, D, E, F, G. Ini banyak banget ya kasusnya. Tapi di sini aku cuman mau ngasih satu contoh aja karena perhitungan selanjutnya itu sama caranya kayak gitu buat nanti kasus yang C apa nih C2, D2 ataupun yang lainnya itu sama. Jadi langsung aja ke contoh perhitungannya. Nah, pertama kita harus punya dulu data. Datanya ini tuh isinya FC, FY, selimut beton, dan lebar plat. FC itu apa sih? Jadi kalau misalkan si FC ini tuh eh, mengetahui kapasitas tekan beton. Kalau FY itu kapasitas tarik baja tulangan. Kenapa FC-nya 15, FY-nya 400? Ini bisa kita lihat di buku cur. Buku cur yang ini. Nah, ini kalian bisa baca-baca aja ya, si buku online itu banyak banget di Google. Ini bisa kalian baca aja mana nih. Aku pakai contohnya yang ini. Ya. Mutu betonnya pakai yang 15 MPa. Kalau yang mutu bajanya pakai yang 400 MPa. Oke. Buat selimut beton itu dari mana? Nah, kita lihat. Kalau kita pakai FC atau FY, ada di tabel. Jadi kalian harus banyak membaca ya teman-teman. Nih, kalau pakai ini apa? Aduh, bentar. Kalau FC-nya 15, diameter ininya 0,8. Ini ya. Nah, maka dari itu untuk lantai dindingnya di sini kita pakai yang ini. Kenapa? Karena diameter lebih tidak melebihi 36. Kayak gitu, makanya kita pakai yang 20 karena lebih kecil. Kalau lebih besar dari 36 pakainya yang 40. Kayak gitu. Jadi untuk selimut betonnya kenapa 20 mm? Karena dilihat dari diameternya. Kita pakainya kan yang FC 15 ya. Makanya kita dapatnya 0,8. Dan kita dapatkan selimut betonnya 20. Kalau lebar plat itu perhitungannya sama kayak beton. Jadi per apa ya? Per satuan meter lebar platnya. Oke, itu datanya kita eh, harus mempersiapkan dulu datanya FCFY-nya karena ini menentukan nanti perhitungan ke selanjutnya. Oke, kalau itu udah kita menghitung
Kalau tadi udah menghitung si si datanya, sekarang kita akan menghitung si beban. Menghitung si bebannya. Nah, di sini kita akan mencari dulu beban matinya. Apa aja sih beban matinya? Nih, beban matinya itu kayak yang ada di sini ya. Nih, ada pasir, ada keramik, ada yang lainnya. Lagi nih, dan tebalnya itu untuk berat pasirnya itu 0,01. Ini didapat datanya dari mana? Ini tuh datanya memang tidak dari SNI tapi mengacu pada SNI 1727. Kayak gitu. Jadi kalian kalau misalkan mau nyari bener nggak sih ini tuh, nah kalian tinggal cari aja ini bener nggak SNI sekian kayak gitu. Nah untuk berat jenisnya kita lihat dari tabel ini. Mana? Nah tadi lihat apa, pasir berat jenisnya 16. Kenapa 16? Karena dari berat jenis bahan itu untuk pasir itu adalah 1600 kg per meter kubik. Kenapa jadi 16? Karena kita ganti satuan. Jadi kilonewton per meter persegi. Jadi tinggal di ganti satuannya aja. Nah, setelah itu kita kalikan dan kita menemukan hasil ini. Nih, ini untuk rumusnya. Nah, jadi kayak gini, dikalikan gitu ya. Kalau udah dapet nih semuanya, tinggal kita sum aja. Nih, rumusnya sum, di sum semuanya dan dapat hasil beban matinya jadinya 4,49. Nah, untuk beban hidupnya 2,5. Dari mana 2,5? Dari ini muatan hidup lantai bangunan. Kenapa? Karena nih dari yang nomor 2, nah lantai dan nomor 3, lantai sekolah, ruang kuliah. Nah, itu masuknya 250 kg per meter kubik. Nah, makanya kita bisa dapat beban hidupnya 2,5 karena sama ya, diganti satuannya jadi kN per M kuadrat. Maka dari itu kita bisa menghitung WU, yaitu 1,2 itu 2% DL ditambah 1,6 itu 6% LL. Maka dari itu kita dapat WU-nya adalah 9,388. Nah, ini tuh berhubungan sama nantinya rencana desain plat. Ini rumusnya bisa dilihat di sini aja ya, di atas guys. Harusnya di mana ya, di sini. Oke, kalau udah, nah kita masuk ke perhitungan, langsung ke platnya ya, ke contoh tadi. Tadi kan udah dijelasin dulu ya cara baca kasus amplop tuh kayak gimana. Nah sekarang kita akan mempraktekannya, gimana sih cara menghitungnya. Nah ini kita tadi kan ambil contohnya di A1, kasusnya A1. Tadi gimana A1 tuh, tadi udah kita cari tahu, ternyata A1 tuh masuk ke kasus 3 karena yang terhimpit itu atas dan samping. Yang ini ya. Nih, ini oke. Kalau udah, kita tinggal cari data platnya. Data plat ini didapat dari mana? Kalau LX dan LY didapat dari sini. Nah, dari ini. Semoga kelihatan ya. Nih, A1 berapa? 2. 2 tuh apanya? 2 tuh adalah LX. Terus LY-nya kita lihat yang di bawah nih, 3,6. Atau kita ganti satuannya ya, jadi milimeter, yaitu 3600 mm. Nah, untuk faktor reduksi sendiri, di sini tuh udah ada si SNI-nya juga, faktor reduksi itu 0,8. Diameternya gitu, diameter si tulangannya. Nih kayak tadi di buku amplop nih, yang ini ya guys tuh. Oke, kalau diketahui 0,8. Nah, kita cari betanya. Betanya itu LY dibagi LX.
Jadi setelah kita hitung, betanya kita memiliki 1,8. 1,8 ini dari mana? Dari pembagian si ini. Nah, dari pembagian LY per LX. Maka dari itu kita memiliki si tebal plat minimum. Nah, ini bisa kita lihat. Bentar. Nah, D4 dibagi 33. D4 tuh mana? D4. Nih, LX dibagi 33. Kenapa 33? Kita lihat di tabel ini, di tabel 8.3.1.1. Ini dapatnya dari mana? Dari buku yang tadi, karena acuan saya adalah buku cur. Buku cur, iya benar buku cur. Nah, kenapa kita pakai yang ini? Kita kan tadi pakai FY-nya kan yang 400. Nah, yang mendekati adalah ini 420. Yang tanpa drop panel dengan balok tepi ini yang 420. Nah, yang ini ln dibagi 33, maka kita dapat memperoleh hasilnya itu ini 60,6061. Oke, kalau misalkan ini lebar plat kita bisa lihat di sini nih. Plat tanpa drop panel sesuai 8.2.4 adalah 125 mm. Ini dari mana? Sama dari buku cur. Makanya kita harus banyak baca di buku cur. Oke, kalau udah gitu lebar plat kayak yang tadi di awal udah dijelasin. Nah, terus rho max dan rho min dapatnya dari mana? Lagi-lagi jawaban saya adalah dari buku cur. Kita lihat rho max. Di sini rho max. Kita lihat aja dari sini nih. Nah, rho max tadi kita pakai berapa? Kita pakai yang 400. Berarti yang mana? Pakai yang ini 400. Kalau aksen C-nya yang mana? Kita pakai yang 15. Maka dari itu kita peroleh rho max-nya adalah 0,0122. Nih, 0,122. Sekarang rho min-nya dari mana? Lihat lagi dari sini. Nah, tadi kita pakai yang mana? Tadi kita pakai yang 400. Kita nyari apa? Kita nyari plat. Jadi ini plat 400. Nah, maka kita peroleh 0,0018. Yang ini ya. Nah, sekarang diameter tulangan arah X dan diameter tulangan arah Y. Ini sebenarnya sesuai sama yang kalian mau ambil gitu sih tulangannya. Mau pakai yang 20, mau pakai yang berapapun itu bebas, tapi di sini aku pakai yang 8 mm. Oke. Nah, bisa langsung tulis aja 8 mm. Entah itu X, entah itu Y. Nah, sekarang tinggi efektif arah X dx dan dy-nya gimana? Buat yang tinggi efektif itu gimana cara ngitungnya? Sebenarnya ini bisa kalian dapat juga kalau misalkan kalian udah ke Revit ya. Ini bisa kalian ukur sendiri aja kayak di CAD gitu. Tapi di sini aku pakai rumus. Jadi di mana si ini kan bisa dilihat ya. Nah, jadi si tebal plat tuh yang mana? Tebal plat nih, tebal plat dikurangi selimut beton yang 20 mm itu dalam kurung tulangan arah X dibagi 2. Nih, kalian bisa lihat aja. Nah, ya betul kan? Nih, si 125 dikurangi selimut betonnya 20 di yang tadi di yang ini. Terus dikurangi si tulangan arah X berapa? 8 dibagi 2. Yang ini juga sama, perhitungannya sama kayak yang tadi. Nah, kayak gitu. Jadi bisa kita peroleh si tinggi efektif arah X dan Y-nya adalah 101 dan 93 mm. Selimut beton tadi udah dijelasin ya di sebelumnya. Oke, karena kita tadi kasus yang apa ini? Yang A, yang ini ya. Maka kita dapat hitung di momennya. Ya.
Nah, tadi kan udah nih, udah berhasil kan dari data plat kita dapatnya dari mana aja, kita udah tahu nih. Entah itu dari beta, dari diameter tulangan X, Y, kita udah mengetahui. Sekarang kita akan masuk ke perhitungan momen. Dimana kasus A1 yang kita jadikan contoh itu adalah masuk ke kasus 3 dari kita lihat dari jenis amplopnya ya. Maka dari itu, karena kasus 3, kita masukkan koefisien dari kasus 3. Mana sih koefisien dari kasus 3? Nah, sebelum langsung menyimpulkan, nih aku dapat yang ini. Nggak gitu, tapi dilihat dulu dari sini. Nah, dari beta yang kita dapatkan, karena kita dapatnya 1,8, maka kita lihat dulu di sini 1,8. Nih, LY per LX kita dapat 1,8 dan kita dapat kasus 3. 1,8 sini ya, tet ke bawah. Nih, ini kasus 3. Maka dari itu kita bisa ambil ini yang 67, 20, 113. Kita copy dan kita masukkan ke sini koefisiennya ya, untuk koefisien saja. Tuh kan, yang akhirnya ini 10, 33,5. 33,5. Nih, yang ini ya. Yang ini, oke. Untuk MU-nya gimana rumusnya? Cara mencari MU tuh sebenarnya udah dijelasin sama Bapak ya waktu di kelas. Cuman kalau lebih singkatnya itu cara mengetahui si MU ini tuh dari sini aja. Ntar. Nih, dari 0,001 dikali WU dikali LX kuadrat dikali X. Dimana WU-nya kan tadi udah kita ketahui kan. WU dimana tadi WU tuh di data atau di load? Di load. Nah, WU-nya itu tadi kita dapat 9,388. Nah, yang ini ya WU. Terus kita juga butuh data apa di sini? LX. LX kan tadi kita udah ketahui ya, LX. Nih di atas LX-nya itu 2000 mm atau 2 meter. Kita langsung masukin aja. Nah, dimasukin rumusnya, maka kita peroleh 2,516. Kayak gitu. Nah, untuk yang MN kayak gimana? Nih, ini rumusnya ya. Rumusnya itu seperti ini. Aduh. Nah, rumusnya itu adalah si MU dibagi D6. Yang mana nih? Kita cari yang merah yang mana? Dari faktor reduksi nih, merah ya. Yang biru dan yang merah. Maka kita peroleh segini. Segini. Dan satuannya KNM. Ya, teman-teman. Nah, kalau udah dapet kayak begitu, bisa kita langsung ke tulangan R. Aduh, bentar guys. Masuk ke tulangan, perhitungan tulangan. Ini ro sama ro perlu. Bentar guys. Oh iya, sebelum ke perhitungan tulangan, jadi MN itu harus lebih besar dari MU. Nih kayak ini kan. Ini 3,14, ini 2,5 kayak gitu guys. Nah, balik lagi tadi sebelum ke tulangannya. Jadi kenapa ada MU dan MN itu supaya kita bisa membandingkan ya, MU MN-nya. Kalau misalkan MN-nya tadi lebih besar dari MU, maka dari itu kita bisa ngelanjutin perhitungan ke selanjutnya, karena kalau misalkan si MU-nya lebih kecil dari MN, maka yang udah kita rencanain itu si tulangan dan lain sebagainya itu berarti sudah benar gitu, sudah pas lah intinya mah kayak gitu. Nah guys, setelah kita menghitung momen baru bisa ke tulangan. Nah, cara ngitung ro-nya itu gimana? Kita harus tahu dulu rumus si ro hitungnya. Kalau misalkan kita udah tahu rumusnya, tinggal kita masukin lah angka-angkanya yang kita pakai yang mana aja.
Nah, jadi ini setelah kita menghitung hitung, kita mendapatkan row perlunya. Setelah didapatkan 0,0018 dari mana? Karena kita menggunakannya row min. Karena si ininya pada lebih kecil. Makanya kita pakai row min. Nah, terus setelah itu kita dapatkan AS-nya. Setelah beres AS, kita lanjut ke tulangan yang terpakai. Karena tadi kita pakai ulir 8 ya, 8, jadi 8 ininya 250, maka as terpakainya sama kayak gini. Setelah dicek ternyata oke. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf, dan bila ada penjelasan yang kurang jelas mohon dimaafkan dan dimaklumkan karena saya juga masih belajar. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, kalian harus punya acuan pokoknya, mau itu buku cur atau mau buku yang lainnya, yang penting itu bisa dipertanggungjawabkan ya guys. See you.